Kembali bersama kami di Visi Negarawan, pemirsa, kami melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial. Hasilnya mayoritas responden menilai cawe-cawe penguasa juga akan terjadi pada tahap penghitungan suara. Nah, ini yang menjawab ya 88%, sementara yang menjawab tidak 12%. Saya ingin ke Pak Gatot, ketidakpercayaan terhadap pemilu yang jujur, adil, tampaknya berlanjut pada tahap penghitungan suara. Nah, apakah ada celah untuk cawe-cawe di tahap penghitungan suara ini? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa opini udah terbentuk. Mulai dari sebelum pemilu, kemudian tahapan tentang menyiapkan ranah hukum yang dipegang semuanya untuk menyandera sampai dengan Gibran, ya kan, di Mahkamah Konstitusi, kemudian pada saat pendaftaran pun bermasalah, kemudian apalagi sekarang Ketua Mahkamah Konstitusi yang sudah dicopot, kemudian Petun menang dan akan kembali lagi. Ini kan menumpuk persepsi bahwa semuanya itu cacat, gitu ya? Catat semuanya gitu. Tidak mungkin orang berpikir opini tersebut tidak mungkin dalam penghitungan tidak didesain seperti itu. Ini opini yang berkembang seperti itu. Maka dibuktikan dengan jajak pendapat tadi. 80% bukan luar biasa. Jadi publik sudah punya persepsi seperti ini. Ini yang saya katakan tadi. Sudah menangkap sinyal itu, ya, bahwa by design semuanya. Iya, by design semuanya. Nah, inilah yang saya bilang, KPI itu jangan dulu menyampaikan hasilnya sebelum diberi peluang kepada paslon 1, 2, dan 3 yang mengetahui kecurangan, melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi walaupun pesimis. Oke, jangan buru-buru menyampaikan hasilnya dulu gitu ya. Setelah diselesaikan semuanya, declare, kemudian kalau katanya diretas, perbaikilah semuanya. Kan sekarang masyarakat bisa lihat, saya di TPS nomor 10, saya bisa lihat di KPU kan bisa membandingkan dengan form plan C1-nya. Itu. Nah, itu diselesaikan semuanya, begitu sudah mengatakan semuanya clear semuanya, baru sampaikan sehingga publik timbul kepercayaan. Ini penting. Karena kalau tidak, pemerintah ini legitimasinya kecil. Karena seolah hasilnya curang. Oke. Apa dampaknya kalau KPU tidak melakukan itu? Dampaknya ya tadi yang paling ini. Bayangin kalau 80% orang tidak percaya dengan pemerintahan yang sekarang ini. Akhirnya banyak sandungan-sandungan yang akan dilewati. Ini kan sangat disayangkan bahwa kita dalam kondisi yang dunia dalam kondisi ekonomi yang sulit, kita perlu persatuan. Jadi berkorbanlah untuk meyakinkan kepada publik bahwa KPU itu bekerja dengan Mahkamah Konstitusi, bekerja dengan benar, sehingga semua masyarakat mengakui apa yang disampaikan KPU adalah itulah yang terbaik dan diakui oleh semuanya. Ini yang penting. Oke, itu yang penting, yang harus dipahami oleh penyelenggara pemilu. Karena begini, gitu ya? Pemerintahan pemimpin boleh berganti. Negara Kesatuan Republik harus tetap berdaulat. Harus tetap hidup bangsa ini, harus tetap maju bangsa ini. Itu walaupun cacat dengan serangkaian yang itu membayanginya. Saya ingin ke Pak Sugidi. Pak Sugidi, penulis Henry David yang mengatakan bahwa semua jenis pemungutan suara adalah permainan dengan sedikit sentuhan moral, yaitu permainan mengenai benar dan juga salah. Apakah sebetulnya pelaksanaan pemilu sudah cukup bermoral dan berada di jalan yang benar saat ini? Henry David Thoreau itu adalah lokasinya tidak jauh dari tempat saya tinggal di Boston. Dan dia menulis satu buku tentang Walden. Dalam buku itu Henry David Thoreau bilang bahwa there are a thousand hacking at the branch of evil to one who is striking to the road of evil. Jadi branch of evil itu bisa kita rujuk sebagai pemilu curang, bisa kita rujuk sebagai korupsi, bisa kita rujuk sebagai kejahatan, narkoba, dan seterusnya. Tapi only one who is striking at the root of evil. The root of evil buat saya terinspirasi dari pikiran-pikiran Bapak pendiri Amerika, James Madison dan Alexander Hamilton, itu adalah tirani itu sendiri. Itu adalah the root of evil. Tirani itu akumulasi kekuasaan pada satu orang, pada segelintir orang. Dan itulah yang diingatkan oleh James Madison ketika mendirikan Republik Amerika. Bahwa tirani ini bahaya sekali. Jadi akarnya sudah tidak bermoral? Akarnya memang tidak bermoral, dan karena itu ini harus kita cegah agar kita tidak terjatuh pada tirani-tirani baru. Bagaimana cara mencegahnya, Pak Sugidi? Cara mencegahnya adalah dengan menegakkan kembali spirit republik yang demokratis dengan sandaran pada aturan hukum. Itu yang perlu diperkokoh.
hukum itu tidak boleh dieksploitasi, tidak boleh diintervensi, tidak boleh dipakai untuk melayani kekuasaan. Hukum itu harus betul-betul independen. Karena itu seorang hakim itu tegak lurus pada keadilan. Ketika dia tengok kanan kiri, dia tidak lurus lagi, maka dia telah berbuat zalim. Kezaliman itu lawan keadilan. Karena itu keadilan itu tegak lurus pada prinsip keadilan. Tapi jika memang sudah diawali dengan bengkok, bukankah diakhiri juga dengan bengkok juga? Nah itu ya sebenarnya yang terjadi pada kita sebagai bangsa, karena kita tidak pernah belajar dari kesalahan demi kesalahan yang terjadi pada bangsa ini. Kita menjadi bangsa yang selalu mengulangi kesalahan yang terjadi di masa silam. Karena itulah sebenarnya sebabnya kita tidak bisa maju sebagai bangsa dan negara maju. Karena apa? Karena sebenarnya pemerintah itu tidak hadir sebagai solusi atas masalah yang ada. Pemerintah itu justru menjadi bagian dari masalah. Kata Machiavelli, kalau Anda ingin melihat pemimpin, lihatlah orang-orang yang dekat pemimpin itu. Nah, kalau pemimpin dilingkari oleh orang-orang yang bermasalah, yang justru senang pemimpin bermasalah, karena dengan begitu dia bisa menjadi tahanan politik, mudah dikendalikan, sehingga dia kehilangan kebebasan, menjadi budak politik dari penguasa tiran, maka mudah dikendalikan. Dan itu kejahatan yang disebut oleh para filosof kuno dan juga oleh Bapak pendiri Amerika sebagai tirani itu sendiri. Sandera-sandera politik itu yang bahaya gitu ya? Itu tirani kekuasaan. Oke. Saya ingin ke Romo Magnis. Romo, filsuf Jerman Immanuel Kant ini mendalilkan bahwa kita tidak dapat membuat sesuatu yang lurus dengan kayu yang bengkok. Lalu apakah narasi cacat etika dan juga cacat prosedur itu akan menjadi dosa asal yang selalu menghantui di masa depan? Artinya terus membayangi saja? Yang dikatakan Kant itu tentu berlaku bagi prinsip etika. Baik tidak bisa bersama dengan jahat. Adil tidak bersama dengan tidak adil. Dalam kenyataan dan juga dalam politik tidak pernah kita ketemu dengan baik yang murni jahat. Jahat yang murni ada juga, misalnya Adolf Hitler saya nilai jahat secara 100%. Sejahat-jahatnya manusia. Gitu. Tetapi suatu sistem politik, katakan saja sistem politik Indonesia itu ada kekurangan, ada kekuatan, ada cacat etika, misalnya macam-macam korupsi dan sebagainya, tetapi ada juga masih yang positif. Yang penting adalah bahwa kita mengoptimalkan unsur-unsur yang positif, tidak mengizinkan. Misalnya kalau demokrasi umpamanya, pemilihan itu hasil-hasilnya sebagian besar tercapai lewat kecurangan. Berarti tidak karena dipilih oleh rakyat, itu gawat. Kalau ada kecurangan, tetapi pada dasarnya yang terjadi kemarin dan di luar negeri lebih dulu, ya adalah yang memang dipilih oleh masyarakat, ya kita akan maju, harus maju terus. Kita tidak bisa menuntut suatu situasi yang 100% kan di situ tidak bisa diterapkan. Dalam politik yang penting adalah dari situasi yang given, yang ada, kita membuat yang terbaik mungkin. Jadi kita tidak menyerah, tidak bisa kita mengharapkan situasi ideal. Dan kalau tidak ideal, kita macam menarik diri, memboikot atau sebagainya. Melainkan ya sekarang pun kita harus dari situasi sekarang masih tetap tergantung dari hasil yang diumumkan oleh KPU. Kalau KPU secara kredibel mengatakan ya pada dasarnya pemilihan itu mencerminkan yang dipilihkan, yaitu situasi yang harus kita terima. Juga kalau yang menang bukan yang kita setujui, tidak ideal dan sebagainya, Indonesia harus jalan terus dan masih ada kemungkinan untuk memperbaiki diri. Jadi kita jangan berpikir dengan metode Kant menurut saya. Jadi kita tetap harus optimis begitu ya, walaupun dalam kondisi yang
tidak sedang baik-baik saja. Tapi kita akan lanjutkan diskusi usai jeda, tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.